Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini kita boleh kembali lagi merasakan bagaimana Allah yang boleh memberkati dan menyertai kehidupan kita. Dalam kemurahan dan kebaikannya kita kembali merasakan pertambahan usia. Baik saudara-saudara yang boleh bertambah usia kelahiran maupun perkawinan, kami mengucapkan selamat merayakan pertambahan usia. Secara khusus kami mengucapkan bagi Bapak Andres Rizky Sudrajat, anak Rani Beatrix Sirait, anak Kiera Senen Belisia Tanjung, dan Ibu Margareta Sri Guntari dari Pospel Purwosari. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa menyapa kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami tentang kekayaan firman Allah yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 12 hingga 13 yang menyatakan, "Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Dalam bacaan kita saat ini, dapat kita lihat gambaran tentang perasaan Paulus. Paulus merasakan lega ketika ia melihat bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan pemberitaan Injil di Troas. Hal yang kedua, Paulus merasa tidak tenang karena rekan sepelayanannya yaitu Titus tidak dijumpainya. Siapa Titus? Titus adalah orang non-Yahudi yang menjadi Kristen dan kemudian mengikuti rombongan Paulus. Paulus juga mengutusnya untuk membantu pekerjaannya di Korintus. Oleh karena itu, ketika ia tidak menjumpai Titus, Paulus merasa ada yang kurang. Sehingga ia memutuskan untuk menjumpainya di Makedonia. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan sebuah sikap yang diperlihatkan oleh Paulus dalam bentuk perhatiannya terhadap teman seperjalanan yaitu Titus. Di mana Paulus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan tidak hanya sekedar merasa bahwa pemberitaan Injil itu bisa dilaksanakan oleh karena tugas tanggung jawabnya. Namun ia juga melihat bahwa hal yang penting dalam proses pemberitaan Injil itu adalah kepedulian terhadap rekan sepelayanan. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan saat ini? Yang pertama adalah Allah melakukan apa yang dikerjakan dalam proses pemberitaan Injil. Allah membuka jalan untuk pekerjaannya. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa ketika kita melakukan pemberitaan Injil, kita harus selalu meyakini bahwa Allah selalu bersama dengan kita dalam tugas dan panggilan kita. Bahkan sebelum kita melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, Allah hadir terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi pekerjaan tersebut. Karena itu bagi setiap kita, janganlah pernah merasa bahwa pekerjaan yang kita kerjakan dalam pemberitaan Injil itu adalah karena kehebatan atau karena kemampuan kita. Karena sesungguhnya sebelum kita melakukan segala sesuatu, Allah telah membuka jalan di sana. Hal yang kedua, kita juga diingatkan untuk memiliki kepedulian terhadap rekan sekerja kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa berhasil melakukan pekerjaan itu tanpa orang lain. Kepedulian terhadap rekan sepelayanan menjadi hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Karena sebuah pepatah Ubuntu Afrika berkata, "Jika Anda ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Jika Anda ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama orang lain." Tugas pemberitaan Injil bukan milik sendirian dan tidak bisa hanya dikerjakan diri sendiri agar bisa lebih
banyak yang mengenal tentang siapa Yesus. Karena itu, Yesus tidak hanya mengutus satu orang saja, tapi Ia mengutus banyak orang agar pekerjaan itu bisa dikerjakan bersama-sama. Sikap peduli terhadap orang lain menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari melakukan pekerjaan kita dalam kebersamaan dengan orang lain dan lihatlah bagaimana Allah bekerja dengan caranya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami kembali. Ingatkan kami Tuhan, bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu sendiri sebenarnya sebelum kami kerjakan, Tuhan terlebih dulu sudah ada untuk membuka jalannya. Memampukan kami juga Bapa untuk memiliki kepedulian terhadap rekan sekerja kami, sehingga kami di dalam tugas tanggung jawab bersama boleh melakukan itu dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan semakin dikenal banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan kerja dengan semangat, dengan hikmat yang Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati.